pekerja migran Indonesia dari Kamboja bertempat di Aula Bareskrim Polri lantai 9. Suatu kehormatan bagi saya, Ibda Lydia, bisa memandu acara pada malam hari ini. Izinkan kami menyapa terlebih dahulu tamu kehormatan yang telah hadir pada hari ini. Yang terhormat Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Syahardiantono, MSI. Yang kami hormati Presiden KSPSI, Bapak Andi Gani Nenawea, SHMH. Yang kami hormati Wakabar Reskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, SIK, MM. Yang kami hormati Wakaba Intel Kampolri, Irjen Pol Nanang Rudi Supriyatna, SHMH. Yang kami hormati Dirtipiter Bareskrim Polri, Komjen Pol Muhammad Irhamni, SIK, MH. Yang kami hormati Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Dr. Nurul Aziza, SIK, MSI. Yang kami hormati Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan Kemen P2MI, Brigjen Pol Dr. Andes Eko Iswantono, MM. Yang kami hormati Kabak Penum Div Humas Polri, Kombes Pol RD Acaniago, SH, MSI. Yang kami hormati Sresro Paminal Div Propam Polri, Kombes Pol Hartoyo, SIK, MH. Yang kami hormati Dir Intelijen Keimigrasian, Kombes Pol Agus Wulyono, SIK. Yang kami hormati Konselor Embassy of Republic of Indonesia in Phnom Penh, Bapak Yosi Aprizal. Yang kami hormati Bupati Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar, MSI. Yang kami hormati Wadirtipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Febi Dapoto Tagalung, SIK, MH. Yang kami hormati Kasubdit 2 Ditipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Sardo M. Pardamaian Sibarani, SIK, MH. Yang kami hormati Kasubag Ops Interpol Bak Jatranin Set NCB Interpol, AKBP Noval Nanusa Gego Deski SH, SIK. Yang kami hormati Kapolres Kuningan AKBP Muhammad Ali Akbar, SIK, SSI, MSI. Dan yang kami hormati rekan-rekan media dan tamu undangan yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya akan menginfokan bahwa 9 PMI telah tiba di tanah air dengan selamat dan mohon maaf dikarenakan adanya peraturan sehingga tidak bisa kami tampilkan dan hadirkan di aula ini. 9 PMI telah dipulangkan berkat kerjasama dan kolaborasi dari Des Ketenagakerjaan dan stakeholder terkait. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita menyambut kepulangan 9 pekerja migran Indonesia, saudara-saudara kita yang sempat mengalami masa sulit karena menjadi PMI yang berhasil diselamatkan dari perdagangan orang di Kamboja. Di balik senyum yang kita lihat, tersimpan perjuangan, ketakutan, dan harapan untuk bisa kembali pulang. Kepulangan ini menjadi bukti bahwa negara hadir dan tidak pernah meninggalkan warganya. Acara ini merupakan bentuk komitmen negara, khususnya Polri, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, sekaligus perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memandu press release hari ini dengan hormat kami persilakan Kabak Penum Div Humas Polri, Kombes Pol RD Acaniago, SIK, SH, MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Bapak Kabar Reskrim, Komjen Pol Dr. Andes Syahardiantono, MSI. Yang kami hormati Presiden KSPSI, Bapak Andi Gani Nenawea, SHMH. Yang kami hormati Pak Wakabar Reskrim, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, SIK, MM. Yang saya hormati Wakaba Intel Kampolri, Irjen Pol Nanang Rudi Supriyatna, SHMH.
Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Tertentu, Brigjen Pol M. Irhami SA, SIK MHM Han, Direktur PPA PPO yang kami hormati Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah SIK MSI, Direktur Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Kementerian P2MI, Brigjen Pol Dr. Andes Eko Iswantono MM, yang kami hormati pula Sestro Paminal di Propampori Kombes Pol Hartoyo SIK MH, kemudian Direktur Intelijen Keimigrasian Bapak Kombes Pol Agus Waluyo SIK, Kanselir Embassy of Republic of Indonesia in Phnom Penh, Bapak Yosi Aprizal, yang kami hormati Bapak Bupati Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar, MSI, serta Pak Wadir Tipiter, Kombes Pol Febi Dapot Utagalung SIK MH, dan Kasubdit 2 Tipiter Kombes Pol Sardo M. Padamian Sibarani, dan yang terhormat Kasubag Ops Interpol Bak Jatranin Set NCB Interpol AKBP Noval Nanusa Gego Edeski, serta Bapak Kapolres Kuningan AKBP M. Ali Akbar SIK MSI. Rekan-rekan media, malam ini kita berada di Bareskrim dalam rangka mendengar pengungkapan atau melaksanakan press conference terkait tindak pidana perdagangan orang yang kita kenal dengan TPPO dan atau Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana ini terkait dengan pemulangan pekerja migran dari Kamboja. Tindak pidana perdagangan orang, ya TPPO ini memang masih menjadi ancaman serius bagi warga negara Indonesia, khususnya dalam modus pengiriman tenaga kerja luar negeri yang dilaksanakan secara ilegal dengan dalih pekerjaan bergaji tinggi. Nah, kemudian di mana kita ketahui juga bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah dimanfaatkan oleh jaringan pelaku TPPO tersebut untuk merekrut korban secara lebih masif, cepat, dan sulit dideteksi. Korban kerap dijanjikan pekerjaan mudah dengan gaji yang besar, kemudian seluruh biaya perjalanan itu disampaikan akan ditanggung, serta proses keberangkatan yang tampak legal, namun pada kenyataan korban justru dieksploitasi secara psikis dan ekonomis. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan media, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian dari Pak Kabar Reskrim, Komjen Pol Dr. Sarjatono, terkait dengan pemulangan pekerja migran Indonesia dari Kamboja. Untuk itu, Bapak Kabar Reskrim, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Andi Gani Nenawea, selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ada Pak Wakaba Intelkam, Irjen Nanang, ada Pak Wakaba Reskrim, Irjen Nunung, ada Pak Dirti Peter, Brigjen Irhamni, ada Ibu Dir PPA, PPO, Brigjen Nurul Azizah, dan juga yang saya hormati Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan BP2MI, Brigjen Pol Eko Iswantono MM, kemudian juga yang saya hormati Konsuler KBRI di Phnom Penh, Kamboja, Bapak Yosi Aprizal, Direktur Intelijen Keimigrasian, Kombes Agus Waluyo, Sesro Paminal, Kombes Hartoyo, Kabag Pendem tentunya, kemudian ada juga Kasubag Ops Interpol Jatranin NCB, AKBP Noval Nanusa Gego Edeski. Dan terima kasih juga telah hadir di sini Bapak Bupati Kuningan, Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI. Terima kasih atas kehadirannya Pak Bupati, yang didampingi oleh Pak Kapolres Kuningan, serta
tentunya rekan-rekan media yang hadir pada malam hari ini yang tentunya kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya hanya berkat rahmat-Nya, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di tempat ini di Barreskrim. Pertama, tentunya kami mengucapkan mohon maaf kepada rekan-rekan semuanya karena sampai malam hari ini menunggu tadi kedatangan saudara-saudara kita yang oleh tim dari Des Ketenagakerjaan alhamdulillah sudah bisa dijemput dari Kamboja dengan selamat, ada 9 orang. Tentunya ini bukanlah kerja sendirian dari tim Des Tenaga Kerjaan, melainkan ini merupakan kinerja sinergi dari seluruh stakeholder yang terkait, dari Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, dan PP2MI, tentunya juga dengan instansi terkait lainnya. Langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Bapak Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, poin ke-7. Dalam hal ini, Polri hadir untuk memastikan supremasi hukum dan bersama stakeholder lainnya melakukan perlindungan maksimal bagi warga negara dari segala bentuk eksploitasi dan kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Tadi pengantar sudah disampaikan oleh Pak Kabak Penum secara teknis, kronologis bagaimana proses pemulangan dari mulai Kamboja sampai tadi sekitar jam 8 baru landing. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirti Peter, Pak Hiramni, dan juga nanti dijelaskan juga langkah-langkah tindak lanjut terkait rencana penegakan hukum kelanjutan dari tindak pidana ini. Sementara kami persilakan dari Pak Dirti Peter untuk menjelaskan secara teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kabar Reskrim Polri, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Hardianto MSI, yang kami hormati Bapak Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Pak Andi Gani Inawaya. Kemudian kami menyapa yang kami hormati Pak Kabar Reskrim. Kemudian kami menyapa Pak Wakabah Intelkam Polri. Kemudian yang kami hormati Pak Ibu Dir PPA, PPO Barreskrim Polri. Kemudian Bapak Bupati Kuningan bersama Bapak Kapolres. Yang kami hormati Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan PP2MI. Kemudian yang kami hormati PLT Direktur Pelindungan WNI Ditjen Protokol dan Konselor Kemenlu. Yang kami hormati Direktur Intelijen Keimigrasian. Yang kami hormati Sesro Paminal Divpropam Polri. Yang kami hormati Kabak Penum Divhumas Polri. Kemudian Kasubag Op Interpol Bak Kejahatan Trans Internasional ZNCB Interpol. Kemudian rekan-rekan media sekalian. Tidak mengurangi rasa hormat dan saya tetap hormat kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak kami sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita malam ini masih diberikan kesehatan dan mensyukuri segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan press release ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami kepada masyarakat melalui rekan-rekan media. Hadirin yang saya hormati, tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Kabar Reskrim tadi, Des Ketenagakerjaan Barreskrim Polri bekerja sama dengan stakeholder terkait, baik internal Barreskrim dengan Direktorat TPPO, kemudian Divhubinter. Kami mendiskusikan terkait laporan yang kami terima. Kemudian kami berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia dan KBRI untuk Kamboja di Phnom Penh melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perdagangan orang yang tertuang dalam laporan informasi yang kami terima pada tanggal 12 Desember 2025. Bahwa hal tersebut terkait tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau yang diatur di dalam pasal 81 Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran untuk dipekerjakan keluar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi bekerja di beberapa wilayah di Kamboja. Rekan-rekan sekalian dan yang kami hormati, adapun kronologis penyelidikan yang kami laksanakan oleh tim adalah sebagai berikut, bahwa berdasarkan laporan pengaduan masyarakat dalam hal ini orang tua korban yang diterima oleh Des Ketenagakerjaan Barreskrim Polri pada tanggal 8 Desember 2025 serta informasi dari media sosial tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online atau scammer serta mengalami kekerasan fisik. Para korban juga sempat membuat video viral di media sosial terkait unggahan para korban yang memohon bantuan agar bisa dipulangkan ke Indonesia. Saya kira rekan-rekan media paham dan ingat adanya video ataupun viral di media sosial tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember, tim penyelidik setelah berkoordinasi dengan Direktorat TPPO, Divisi Hubungan Internasional Polri, kemudian Kemenlu, berangkat ke Kamboja untuk berkoordinasi dengan KBRI, melakukan penyelidikan dan memberikan upaya pertama yaitu pertolongan kepada para korban serta berkoordinasi dengan otoritas imigrasi Kamboja untuk dapat sesegera mungkin memulangkan para korban ke tanah air. Dari hasil koordinasi dan penyelidikan ditemukan 9 korban yang diantaranya 3 orang perempuan dan 6 orang laki-laki yang berasal dari wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Pada saat kami temukan, ke-9 orang tersebut telah berhasil lari dan menyelamatkan diri dari lokasi-lokasi mereka bekerja. Bahwa korban melarikan diri dari tempat bekerjanya masing-masing karena selalu mendapatkan perlakuan kekerasan, baik fisik maupun psikis, di tempat mereka bekerja. Para korban saling bertemu pada saat melaporkan diri di KBRI Kamboja pada akhir bulan November 2025 dan selanjutnya memutuskan untuk tinggal bersama karena mereka ketakutan dan tidak mau kembali ke tempat mereka bekerja. Dalam upaya penyelidikan yang kami lakukan, kami mengutamakan keselamatan dan keamanan para korban menjadi prioritas kami untuk melakukan evakuasi. Alhamdulillah saat ditemukan oleh penyelidik ke-9 korban dalam keadaan sehat dan salah satu korban bernama saudari Aisyah dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 6 bulan. Tentunya selama proses penyelidikan di Kamboja dan menunggu proses pulang ke tanah air, penyelidik terus berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk memastikan perlindungan, keselamatan dan keamanan para korban serta penyelidik memberikan bantuan tempat tinggal, makanan kepada seluruh korban dan perawatan medis khususnya bagi saudari Aisyah yang sedang mengandung tersebut. Setelah berkoordinasi dengan KBRI Kamboja dan otoritas imigrasi Kamboja, ke-9 korban berhasil mendapatkan izin keluar karena tidak mudah tentunya di sana masih ada warga negara kita kurang lebih 600 menurut informasi dari kedutaan. Sehingga pada hari ini, hari Jumat 26 Desember 2025, tim penyelidik Des Ketenagakerjaan Barreskrim Polri berhasil memulangkan para korban dengan selamat dan saat ini telah berada bersama-sama dengan kita sekalian. Adapun identitas para korban adalah sebagai berikut. Rekan-rekan nanti bisa diidentifikasi, kami sebutkan tersendiri karena ini menyangkut mereka, keamanan dan keselamatan mereka sebagai korban. Kemudian kami lanjutkan bahwa orang-orang tersebut, ke-9 orang-orang tersebut berangkat dari lokasi
dengan modus yang berbeda-beda. Salah satunya adalah korban bersama suaminya diiming-imingi oleh seseorang yang mengaku sebagai operator di sana untuk bekerja di perusahaan dengan dijanjikan gaji 9 juta rupiah per bulan. Bahwa sponsor menjelaskan mereka akan dipekerjakan sebagai operator komputer. Kemudian korban tertarik dengan ajakan tersebut dan seluruh dokumen seperti paspor, visa, dan tiket keberangkatan dibantu dan disiapkan. Setelah mereka sampai ke lokasi, paspornya diambil oleh sponsor tersebut dan mereka dibawa ke lokasi mereka bekerja. Setelah tiba di Bandara Phnom Penh, Kamboja, korban dijemput dengan taksi, kemudian diajak selama perjalanan 4 jam. Kebetulan mereka baru pertama kali menuju Kamboja, mereka tidak paham lokasi itu ada di mana, sehingga mereka terima-terima saja. Ternyata dia dipekerjakan sebagai scammer. Saya kira itu yang kronologis rekan-rekan 9 orang pekerja WNI kita di Kamboja. Kemudian rencana tindak lanjut kami adalah menerapkan pasal 4 Undang-Undang 21 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 81 Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran untuk dipekerjakan di luar wilayah Indonesia. Kami segera melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap saksi-saksi ataupun korban ini. Kemudian segera menerbitkan laporan polisi, melakukan koordinasi dengan Hubinter, KBRI di Kamboja, kemudian mengejar perekrut, tim leader, dan bos pelaku yang menikmati semua keuntungan dari pekerja kita ini. Kemudian terakhir kami menyampaikan bahwa Polri dalam hal ini Des Ketenagakerjaan Bareskrim Polri berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara proporsional dan berkeadilan untuk mengejar dan menangkap seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian kejahatan TPPO ini. Demikian dapat kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, iman, kesabaran, kesehatan serta kesuksesan kepada kita dalam melaksanakan tugas dan memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Saya kira cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak Kabar Reskrim. Terima kasih Pak Dir Tipiter atas penjelasannya. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan selamat kepada para korban. Ya, mohon maaf kepada rekan-rekan media. Memang secara aturan kami tidak bisa menampilkan para korban dan dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada korban bisa bertemu kembali dengan keluarga tercinta di tanah air, ya insya Allah ini merupakan hadiah Natal dan Tahun Baru bagi keluarga. Ya. Kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini juga merupakan pengalaman bagi kita semua, ya, terutama kepada masyarakat secara umum. Kejadian ini menjadi pembelajaran, pengalaman, dan tentunya tadi sudah disampaikan oleh rekan Direktur Tipiter bahwa kita akan melakukan penyidikan secara tuntas, tegas terhadap terduga para pelaku yang tentunya ini sudah kita identifikasi secara jelas hasil dari penyelidikan kita. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kabar Reskrim, Bapak Direktur Tindak Pidana Tertentu yang telah menyampaikan terkait pemulangan pekerja migran Indonesia dari Kamboja. Rekan-rekan media, selanjutnya mari kita dengar penyampaian dari Bapak Andi Gani Nenawea selaku Presiden KSPSI. Untuk itu kami persilakan Bapak Andi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat malam yang saya hormati Pak Kabar Reskrim, Pak Wakabar Reskrim, Pak Wakabik, Pak Dir Tipiter, Bu Dir PPA, seluruh stakeholder terkait, Pak Bupati Kuningan.
Jadi awal kasus ini adalah ketika Pak Bupati menghubungi saya sebagai penasihat Kapolri dan sebagai Presiden KSPSI mengenai warganya yang meminta tolong dan viral di media sosial. Lalu saya langsung bicara dengan Pak Kapolri, Pak Kaba, Pak Wakaba dan Pak Dirtipiter, langsung bergerak cepat dan sangat cepat. Ini merupakan proses pemulangan tercepat. Hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan sudah kembali ke tanah, dan kami sebagai Presiden KSPSI dan juga Presiden Konfederasi Buruh Asia Tenggara mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa terhadap kinerja Deks Keluarga Polri Barreskrim yang sungguh-sungguh menunjukkan keberpihakan negara, bahwa negara hadir untuk membantu warganya. Jadi ini merupakan juga sebuah peringatan, dan saya juga sudah menghubungi Presiden Konfederasi Buruh Kamboja, Mr. Chin Soya, untuk bisa bekerja sama menyelamatkan, melindungi warga negara Indonesia yang berada di Laos, di Kamboja, dan beberapa negara lainnya sebagai sesama anggota ASEAN. Dan juga hal ini juga akan menjadi perhatian khusus. Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dan beliau sangat menaruh perhatian sangat besar pada dunia ketenagakerjaan dan mengapresiasi yang sangat luar biasa bahwa Deks Tenaga Kerja Barreskrim Polri sungguh bertindak sangat cepat dalam upaya penyelamatan. Karena korban-korban tersebut kalau tidak diselamatkan secara cepat dapat dipastikan kembali diculik oleh mafia sindikat yang ada di Kamboja, karena sangat rapih sindikat yang ada di sana. Karena itulah juga para korban tidak bisa ditampilkan karena ada aturan buat tidak bisa ditampilkan. Karena itu sekali lagi kita semua memuji, mengapresiasi semua stakeholder untuk terus melindungi warga negara di Indonesia dan juga yang bekerja di luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Andi Gani Nenawea selaku Presiden KSPSI yang telah menyampaikan terkait dengan pemulangan pekerja migran Indonesia yang berada di Kamboja tadi. Selanjutnya rekan-rekan media, mari kita dengarkan penyampaian dari Bapak Bupati Kuningan, Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar, MSI, di mana warganya terdampak dalam pekerjaan migran yang Indonesia yang ada di Kamboja ini. Untuk itu, Bapak Bupati, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang tentunya sama-sama kita hormati Bapak Kabar Reskrim, Bapak Wakabar Reskrim, Bapak Wakab Intelkam, seluruh jajaran Polri yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Teristimewa yang saya hormati, saya banggakan Bapak Andi Gani Nenawea, Presiden KSPSI. Yang pertama tentunya saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, masyarakat dan keluarga korban menyampaikan apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kabar Reskrim dan seluruh jajaran, serta Pak Andi yang telah begitu responsif, cepat ya, profesional menolong warga kami dengan 9 orang lainnya. Ini di luar dugaan, ini sebagai bukti profesionalisme Polri memberikan rasa aman, memberikan rasa keadilan, dan yang terpenting memberikan harapan baru bagi warga yang lain yang mungkin masih tertahan di negara lain. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan ini mungkin sebagai pembelajaran hikmah bagi kami ya, kepada warga masyarakat supaya tidak mudah terjebak, supaya lebih hati-hati dan tidak mudah tergiur terhadap ajakan-ajakan untuk bekerja di luar negeri yang ini tentunya menjadi masalah. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan apa-apa yang telah didedikasikan oleh Bapak Kapolri bisa jalan mendapat rahmat dan balasan yang timpal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati Kuningan. Rekan-rekan media, saat ini kami memberikan kesempatan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan baik kepada Bapak Kabar Reskrim, Bapak Presiden KSPSI, dan penyidik-penyidik yang melaksanakan kegiatan pemulangan pekerjaan migran Indonesia yang dari Kamboja.